Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mister ucapkan selamat datang di keluarga besar kelas 4. Hari ini teman-teman sudah beranjak ke level 4. Itu artinya teman-teman sudah harus mandiri dalam belajar. Di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia dan belahan dunia lainnya, menuntut kita untuk tetap belajar walaupun dalam cara virtual ataupun online. Tapi Mister harap itu semua tidak mengurangi rasa semangat, rasa keingintahuan teman-teman dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Perkenalkan, nama Mister Ilham Pamungkas. Teman-teman boleh panggil dengan sebutan Mister Ilham. Hari ini kita akan belajar tentang PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yakni tentang makna lambang Pancasila. Kenapa dirasa ini penting? Karena Indonesia merupakan suatu negara yang sangat luas. Tentu, NKRI tetap di hati. Baik. Seperti yang tadi Mister sampaikan bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang sangat luas. Kita tahu wilayah Indonesia terhubung dari Sabang hingga ujung Papua atau ujung Merauke. Kita tahu juga Indonesia memiliki banyak kebudayaan, banyak suku bangsa, banyak etnis, dan banyak bahasa. Kita kenal dengan suku Jawa, suku Sunda, suku Padang, Batak, Padang, Dayak, hingga Papua. Dengan bahasa daerahnya yang masing-masing, tapi tetap Indonesia. Tapi tetap dengan satu Indonesia. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Indonesia, kita memiliki dasar negara yakni Pancasila. Dengan lambang negara burung Garuda. Itu yang menyatukan Indonesia tetap bersatu dalam bingkai keindonesiaan. Terus, kemudian, apa sih sebenarnya Pancasila? Oke, ada yang tahu? Teman-teman mungkin sudah hafal dong tentang Pancasila. Teman-teman tentu setiap hari Senin, bahkan ketika upacara, tetap mengumandangkan sila-sila dari Pancasila itu sendiri. Oke, Pancasila itu termaktub atau tercantum dalam kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular, terdiri dari dua suku kata, yakni panca dan sila. Panca memiliki arti 5, sedangkan sila memiliki arti prinsip atau dasar. Sehingga Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga yang kemudian melandaskan segala sesuatu sumber hukum dalam berkehidupan di negara Indonesia. Oke, teman-teman tentu sudah hafal dong Pancasila. Pancasila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, kita tahu di burung Garuda terdapat 5 lambang yang tidak boleh diganggu-gugat, tidak boleh diutak-atik secara urutannya. Ada bintang, ada rantai, ada pohon beringin, kemudian ada kepala banteng, dan yang terakhir ada padi dan kapas. Kelima simbol dari Pancasila itu urutannya tidak boleh dirubah, teman-teman. Kenapa? Karena ini merupakan satu kesatuan yang terdapat di dalam dada burung Garuda itu sendiri. Oke, kita cari tahu ya makna dari masing-masing lambang yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Oke, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan lambang bintang. Pernahkah teman-teman keluar ketika malam hari, kemudian menengok ke atas langit? Teman-teman pasti tentunya pernah melihat benda langit, yang salah satunya adalah bintang. Bintang
letaknya sangat jauh dari bumi. Tapi walaupun sangat jauh, bintang tetap bersinar dengan jelas dan terang. Kenapa demikian? Sama halnya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Makna bintang dimaksudkan bahwa Tuhan yang Maha Esa memberikan petunjuk kepada umat manusia dalam berkehidupan. Teman-teman pasti tahu bahwa para pejuang kita dalam memerdekakan Indonesia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Esa, untuk kemudian terbebas dari belenggu penjajahan kolonialisme Belanda dan Jepang. Kenapa? Karena melalui semangat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau oleh Tuhan yang semesta alam, itu mencerminkan bahwa para tetap lanjut aja nggak apa-apa ya? Oke. Perlu teman-teman ketahui bahwa para pahlawan Indonesia ketika juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pasti selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Mister ambil contoh, Bung Tomo dalam pertempuran Surabaya 10 November selalu mengucapkan kalimat takbir yang berbunyi Allahu Akbar dalam setiap penutup pidatonya. Kenapa? Karena dalam agama Islam dengan kalimat Allahu Akbar yang artinya Allah Allah Maha Besar, itu memiliki makna bahwa melalui perjuangan kemerdekaan semoga langkahnya diberkahi oleh Tuhan yang Maha Esa. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui secara resmi. Yang pertama ada Islam, kemudian ada Kristen, kemudian ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan yang terakhir ada Konghucu. 6 agama yang diakui di Indonesia, dan ini cukup banyak dengan masing-masing penganutnya yang berbeda-beda. Tapi 6 agama itu sendiri masih tetap bisa hidup berdampingan di Indonesia. Kenapa? Karena tadi Pancasila menyatukan semuanya. Adapun nilai luhur dari sila yang pertama adalah menjalankan ibadah dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Teman-teman, kita tidak boleh memaksa. Misalkan kita punya teman yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, atau Konghucu. Kemudian karena kita beragama Islam, kita mengajak mereka untuk bersembahyang atau beribadah menurut agama kita, itu tidak boleh, teman-teman. Kenapa? Karena mereka juga punya kewajiban terhadap Tuhannya masing-masing, dan kita tidak boleh memaksa itu semua. Kemudian yang kedua, saling menghormati. Ketika teman-teman sedang bermain, misalkan begitu mendengar suara azan, tentu agama atau teman kita yang beragama lain harus saling menghormati bahwa mari kita selesaikan dulu atau kita lanjutkan nanti setelah sholat karena azan sudah berkumandang. Kemudian selanjutnya saling menghormati kebebasan yang dimiliki antar umat beragama. Tadi yang Mister bilang, kita sebagai manusia yang beragama yang hidup di Indonesia bebas, boleh menjalankan seluruh syariat, boleh menjalankan seluruh perintah yang dianut oleh agamanya masing-masing, dan itu tidak boleh ada yang mengganggu. Kemudian tidak memaksa suatu agama atau kepercayaan. Dan yang terakhir, bergaul dan berteman dengan siapapun. Karena aku muslim misalkan, kemudian aku memilih teman-teman aku hanya yang muslim saja, tentu tidak boleh. Atau karena aku beragama lain misalkan, kemudian aku memilih teman yang sama dengan aku, itu juga tidak boleh. Kita tidak boleh membedakan antara memilih teman berdasarkan jenis agama. Malah kalau teman-teman mempunyai banyak teman dari berbeda agama, itu lebih bagus. Kita bisa banyak belajar dari mereka. Menghormati, toleransi, dan seterusnya. Sila yang kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Disimbolkan dengan mata rantai. Susunan rantai ini, teman-teman, terdiri dari mata rantai yang segi 4 dan lingkaran.
Yang segi 4 berjumlah 8. Dan yang 9, mata rantai ini tersusun dari 2 mata rantai yang berbeda, yakni mata rantai yang berbentuk segi 4 dan mata rantai yang berbentuk lingkaran. Mata rantai segi 4 menandakan seorang laki-laki, kemudian mata rantai lingkaran menyimbolkan, melambangkan seorang perempuan. Kalau mata rantai yang segi 4 berjumlah 8, kalau mata rantai yang lingkaran berjumlah 9. Ke-17 mata rantai ini merupakan menyimbolkan bahwa antara hubungan manusia laki-laki dan perempuan harus saling bersatu, tidak membeda-bedakan, kemudian juga untuk generasi penerus hingga turun-temurun. Kemudian apa sih nilai luhur yang tergantung di dalam sila yang kedua ini? Yang pertama adalah mengakui persamaan derajat, hak, kewajiban antar sesama manusia. Tadi, kita tentu memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Kita juga harus menghormati perbedaan antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang. Kemudian yang kedua, ada menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kita tahu bahwa Indonesia seringkali dilanda bencana. Tapi unsur kemanusiaan dalam diri kita ingin sekali membantu korban bencana itu sendiri. Nah, ini yang kemudian teman-teman sudah memiliki, berarti sudah menjiwai sila Pancasila yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa, saling menghormati. Kemudian yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Misalkan kita ingin menjahili teman kita yang lain, itu tidak boleh. Karena teman kita juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kita. Jadi kita tidak boleh mengganggu teman kita. Kemudian yang terakhir adalah berani membela kebenaran dan keadilan. Ketika teman-teman menemukan ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang salah, teman-teman wajib lantang menyuarakan bahwa ini salah, ini loh yang benar. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke, next. Selanjutnya adalah makna sila yang ketiga. Makna sila yang ketiga ini terdiri dari pohon beringin yang memiliki 3 bagian. Ada daun yang rindang, kemudian ada batang pohon yang kuat, dan akar yang menjalar kemana-mana di dalam tanah. Pohon ini mencerminkan bahwa Indonesia memiliki banyak suku kata, suku budaya, etnis, maupun bahasa, tapi tetap satu, yakni persatuan Indonesia. Kemudian melalui akar ini juga mencerminkan bahwa Indonesia tetap satu dalam kesatuan dan persatuan. Next. Apa sih nilai luhur yang terkandung di dalamnya? Oke, yang pertama adalah mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Jadi ketika kemudian negara kita sedang berperang, katakanlah Belanda datang kembali ke Indonesia untuk menjajah, di dalam diri kita wajib untuk membela tanah air Indonesia dan siap untuk berperang kalau Belanda datang untuk menjajah. Kemudian yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Tadi yang seperti dicontohkan bahwa kepentingan kita itu harus lebih diutamakan kepentingan negara. Kemudian mengembangkan cinta tanah air, ini yang paling penting. Karena kita di Indonesia, kita harus juga cinta dan bangga terhadap Indonesia. Kemudian merasa bangga terhadap tanah air Indonesia, dan yang terakhir mewujudkan persatuan bangsa sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Makna sila yang keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Teman-teman pasti bertanya, kenapa kemudian makna yang ditampilkan adalah hewan banteng? Kenapa kemudian yang ditampilkan dalam sila yang keempat ini adalah hewan banteng? Kenapa tidak buaya? Kenapa tidak kadal misalkan? Atau tidak ular? Kenapa? Karena hewan banteng merupakan hewan makhluk yang sosial, yang suka berkumpul dengan teman-temannya. Nah, itu juga menandakan bahwa di Indonesia
masyarakatnya sering sekali berkumpul, sering bersatu untuk kemudian memusyawarahkan, mengambil keputusan secara bersama. Dan di Indonesia, maka banteng inilah yang kemudian dijadikan sebagai sila yang keempat. Kemudian nilai luhur yang terkandungnya apa ya? Yang pertama, ada mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Ketika teman-teman pernah nggak sih punya masalah dengan temannya? Misalkan berebutan boneka misalkan, atau berebutan permainan, atau misalkan ada selisih paham dengan teman-temannya. Apa yang harus teman-teman lakukan? Tentu kita harus bermusyawarah, cari masalahnya apa, kemudian kita carikan solusinya bersama. Kemudian yang kedua, keputusan yang diambil dalam bermusyawarah itu menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan. Jadi walaupun keputusannya bersama, harus adil. Kemudian yang ketiga, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Nah, apapun hasil keputusannya, ketika sudah diputuskan secara musyawarah, itu harus juga ditaati oleh semuanya. Tidak boleh memaksa kehendak orang lain. Karena aku pengennya ini, kemudian teman-teman memaksa supaya yang lain sama dengan teman-teman. Itu tidak boleh. Karena teman-teman yang lain juga punya jawaban yang berbeda dari teman-teman. Kemudian yang terakhir, menghargai pendapat orang lain. Next. Dan yang terakhir, sila yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan contohnya atau simbolnya, padi dan kapas. Padi dan kapas ini mencerminkan sandang dan pangan yang ada di Indonesia. Bahwa padi dan kapas ini merupakan kebutuhan pokok, pakaian dan pangan itu di Indonesia sudah menjadi kebutuhan yang pokok. Nah, kemudian nilai luhur apa yang terkandung di dalamnya? Yang pertama adalah gemar mengikuti kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan bersama, kemudian menghargai karya orang lain, berbagi dengan sesama, bersikap adil dan menjunjung tinggi nilai persatuan, dan yang terakhir mewujudkan persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yakni berbeda-beda tapi tetap satu. Teman-teman, itu yang kemudian teman-teman harus pahami, melalui Pancasila kita harus berbangga bisa lahir, tumbuh, dan hidup di Indonesia. Kenapa? Teman-teman bisa bayangkan. Kita lihat, ini merupakan negara Palestina. Sampai hari ini, negara Palestina belum merdeka. Kita tahu juga ada Suriah. Beberapa negara Timur Tengah sedang berkonflik. Tapi itu tidak dimiliki oleh Indonesia. Tidak terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia memiliki Pancasila yang menyatukan itu semua. Lihat, ini adalah Indonesia. Berbagai macam budaya berkumpul, tapi tetap Indonesia. Berbagai macam agama berkumpul, tapi tetap Indonesia. Berbagai macam latar warna kulit, tapi tetap juga Indonesia. Dan ini yang harus dimiliki oleh teman-teman semua, bahwa teman-teman harus bangga hidup, lahir, dan tumbuh di Indonesia. Mungkin itu dari Mister penjelasan terkait tentang makna dan simbol Pancasila. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan bahasan mengenai burung Garuda, pembahasan mengenai sejarah dari burung Garuda. Baik, terima kasih banyak. Mister tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.